billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Siraikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah, coba rapikan soft dan duduk kita semua. Kita akan mempersembahkan apa yang kita lakukan, baik nafas, pandangan, pendengaran, duduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang akan kita persembahkan kepada Allah itu namanya ibadah, betul? Ingin gak kehadiran kita di sini malam ini dianggap ibadah di hadapan Allah? Ingin gak? Ketika kita beribadah, ingin gak ibadah kita diterima oleh Allah? Ingin tidak? Bagaimana perasaan kita kalau kita mengasih sesuatu sama adik kita, padahal itu mahal harganya, kita nyari sulit. Kemudian ketika dikasih sama adik kita, adik aku kasih jajan, ternyata adik kita apa menyampaikan, apa jajan koyo ngene? Mau? Saya. Gimana perasaan kita yang mengasih? Sakit nggak? Sakit. Sakitnya di mana? Di mana? Sama adik-adik kita sakit, apalagi ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah dan ditolak, gimana perasaan kita? Sakit nggak? Duduk kita semua ini akan kita serahkan pada siapa? Kalau kita mengasih sesuatu untuk orang tua kita, kira-kira sesuatu itu yang jelek atau yang baik? Atau yang terbaik? Terbaik ya. Siap? Duduk kamu akan kamu serahkan pada Allah. Duduk macam apa? Duduk sambil ngantuk, duduk sambil jingkrak. Ayo. Baik bapak maupun ibu atau anak-anak, kita sepakat sejak awal bahwa kita akan menyerahkan apa yang kita lakukan ini kepada Allah. Siap? Siap gak kita diterima amal kita malam hari ini? Siap atau tidak? Subhanallah. Jika itu sudah siap, seandainya ada salah satu di antara kita malam hari ini pas acara ini meninggal dunia, kira-kira bagaimana meninggal dunianya? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apa? Husnul. Yakin gak? Kenapa yakin? Karena kita sedang melakukan sesuatu yang duduk aja, duduk yang siap ya. Nanti kalau ada yang ngantuk-ngantuk bablas mati, berarti matinya pas lagi ngantuk. Emang enggak? Tapi umpamanya pas kita lagi astagfirullahaladzim, siap enggak? Siap enggak? Seandainya lagi makan, kita semuanya malam ini kita lagi nonton sinetron, lalu mati gimana? Masa akhir hayat lagi nonton sinetron? Ingin enggak begitu? Ingin enggak? Mumpung kita lagi bersama-sama malam hari ini ya, mudah-mudahan nanti ada yang Allah matikan. Allahumma. Siap tidak? Alhamdulillah. Ibu-ibu siap nonton? Anak-anak, kalau malam hari ini Allah menghendaki ibu kita dipanggil menghadap Allah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kayak gitu Mbak Dino padu. Astagfirullahaladzim. Anak-anak, seandainya malam hari ini bapak kita dipanggil oleh Allah, boleh nggak? Boleh. Tadi kalau
boleh, kalau bapak boleh. Apa bisa? Kasus itu. Bapak galak ya. Masa sebegitunya sama orang tua kita? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita malam hari ada yang dikerjakan oleh Allah, Allah dipanggil ikhlas gak? Ikhlas Pak, buat dino ngeyel, buat dino gaweane mung dolanan HP, sholat di kamar gelem, begitu. Dia ngono. Main HP kerasan, sholat ngebut. Betul. Astagfirullah. Betul begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti kepenginnya meninggal dunia lagi main HP. Enggak, kepenginnya meninggal dunia lagi. Berarti sholat sebentar terus dilama-lamain. Lama-lamain ya Allah. Cabutlah nyawaku ketika aku sholat ya Allah. Orang mati-mati sholat bener. Betul ya? Setuju. Tapi sudah sholat maghrib belum? Ternyata Allah belum menyambut nyawa kita. Sholat bener, sholat Isya, ternyata Allah belum menyambut nyawa kita. Lah nek pas kayak gini dicabut, alhamdulillah. Siap apa tidak? Siapa tidak? Kita sepakat sejak awal, jika ada yang duduknya tidak rapi kita doakan. Aduh. Kita doakan yang baik-baik, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Masa sama temen pun doakan nggak mati ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. 6 tahun tuh bareng-bareng kayak begini. Terasa nggak? Nah, baik. Judulnya itu apa tadi? Motivasi ya. Kita saling membantu sama kita fokus pada. Sebetulnya yang paling layak memotivasi itu siapa? Yang paling layak memotivasi itu siapa? Diri? Siapa? Nyatanya bapak dan ibu kita selalu memotivasi kita untuk sholat nggak? Sering nggak didahului diperintah sama bapak untuk sholat? Sering nggak? Kalau bapak ibu kita tidak di rumah, sholat nggak kita? Iya. Iya. Sholat nggak? Iya. Iya, gede. Sholat nggak kita? Iya. Aneh, tidak. Sama aja nawarin permen sama adik. Kue moh toh, pilih gak kue moh? Kue moh toh? Kue moh toh? Berarti moh toh? Nah, sebetulnya motivasi itu datangnya dari siapa? Dari diri sendiri, betul? Orang lain itu hanya sifatnya kalau kita gatel, siapa yang ngukur kita? Masa orang lihat kokor ke? Kayak bingung. Ayo gatel batu aja dikokor geger. Aneh. Ya tuh ya. Berarti kalau kita gatel yang paling berhak ngukur siapa? Diri kita sendiri. Kalau kamu males, yang mengasih motivasi siapa? Orang lain itu diri sendiri. Biasanya kalau orang lain itu, alah bapak aja kayak begitu kok. Begitu ya? Berarti kita tergantung sama orang lain, betul nggak? Enggak, harusnya kita tergantung pada diri kita sendiri. Berikutnya, anak-anak bapak ibu sekalian,
Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ulangi. Apa sih yang kita rindukan dalam kehidupan ini? Yang pertama apa yang kita rindukan? Apa? Saudara itu lawannya apa? Musuh. Senang nggak kita punya banyak musuh? Bagaimana kita memperlakukan musuh kita? Kita senangnya atau kita benci? Kehadirannya kita harapkan atau kita benci kehadirannya? Kita benci ya bang musuh. Betul? Oke, sekarang kita buktikan. Ketika kelas kita kosong, Bapak Ibu guru tidak hadir, senang atau sedih? Apa? Senang atau sedih? Berarti kehadirannya kita tunggu-tunggu. Ketidakhadirannya kita tunggu-tunggu, kehadirannya kita benci. Betul? Betul? Berarti Bapak Ibu guru itu saudara atau musuh? Astagfirullahaladzim. Gitu pengen sukses, Pak Guru kosong, asik, jesok begitu. Sekarang kita balik. Kalau kita pulang ke rumah, lalu kemudian kira-kira adik kita itu dengan kehadiran kita senang atau sedih? Senang atau sedih? Pas kita pulang, kakak pulang. Begitu? Kayaknya enggak deh. Aduh, rebutan remok. Begitu ya? Berarti kehadiran kita menurut adik kita ini saudara atau musuh? Di rumah hari Ahad kita sendirian, Bapak Ibu lagi kondangan, senang atau sedih? Bapak Ibu kondangan, kita di rumah sendirian, bisa nonton TV, bisa nge-game seenak kita, ya. Senang atau sedih? Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Udah dikasih sarung. Nah, Bapak nanti pulang jam berapa? Jam 12. Enggak semuanya dong. Nah, udah dikasih sanggul 5.000. Senang. Bapak pergi. Bapak kok nggak pergi-pergi? Kayak begitu Pak. Pas Bapak Ibu pulang, apa komentar kita? Aduh, kok cepet temen Pak? Berarti kehadiran Bapak Ibu kita harapkan atau kita benci? Betul? Bagus. Kenapa bantu Bapak Ibu guru tadi tidak kita harapkan? Maka sebetulnya maaf, seganteng apapun wajah kita, secantik apapun wajah kita, semewah apapun rumah kita, tetapi orang tidak mau menganggap diri kita saudara, tidak bahagia. Betul tak? Yang kedua, apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Apa? Baca bersama. 1, 2, 3. Apa itu damai? Nyaman hidupnya, tentram. Sekarang kita buktikan, teman di samping kita nyaman gak dengan adanya kita? Ganggu. Ayo. Nyaman gak teman kita dengan adanya kita? Ketika tidak nyaman, berarti makna kata-kata salam setelah sholat terakhir itu kan Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya? Mudah-mudahan keselamatan atas artinya biar teman di samping kita ini damai,
Jika ada yang ngajak ngobrol itu mengacaukan atau mendamaikan? Mengacaukan atau mendamaikan? Mengacaukan. Kalau ada yang ngajak ngobrol lempar-lemparan mengacaukan atau mendamaikan? Kalau pengacau berada di ruangannya itu kita usir. Apa? Sepakat? Sepakat? Ada teman kita ngajak ngobrol, Mbak. Teman kita ngajak ngobrol itu ngajak ngobrol temennya itu namanya pengacau atau pendamai? Pengacau atau pendamai? Berhak nggak berada di sini pengacau? Jangankan di sini, di NKRI. Betul nggak? Jangankan di NKRI, di bumi. Ketika ada seorang manusia mencari Tuhan selain Allah pengacau, carilah tempat lain untuk menjadikan Tuhan selain Allah. Itu perintah Allah. Hati-hati. Biasanya yang ngajak ngobrol sendiri itu merasa paling hebat. Pak guru menerangkan di depan tak dirungokke, dia merasa paling pinter. Dia merasa paling kaya. Dia merasa paling gede. Dia merasa paling hebat. Dia sombong. Tahu sombong? Itu adalah sifat siapa? Berarti kalau ada teman kita ngajak ngobrol, apa yang kita baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk. Begitu ya? Langsung yang ngajak ngobrol kita ru'yah. Nanti kalau reaksi keluar. Pengalaman ru'yah. Kemudian Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terakhir ini baca bersama pelan-pelan. Kebahagiaan yang hakiki itu kalau kita bisa bersama dengan orang lain. Masuk ke kelas, ketemu teman kita, kamu datang, senang. Di rumah ketemu dengan teman kita main, dengan adik kita main, mereka senang, bahagia. Tidak perlu rumah kita harus mewah. Kalau biasanya kalau rumah mewah itu tetangga mau datang takut. Ya, wedi, tak kesetrum. Ya, tapi coba rumah kita cukup, dindingnya dari bambu, tapi teman-teman suka main ke rumah, bahagia nggak? Bahagia sekali. Karena apa? Kebahagiaan hakiki itu kapan kita bisa bersama dengan orang lain. Cantik wajahnya, tetapi perilakunya jelek-jeleki. Yakin, buktikan, ganteng-ganteng kayak nyong. Cari rapor toh, jadi ganteng tenang. Anaknya limo. Jadi mari sekarang kita coba. Mudah-mudahan kita bisa saling membersamai di sini ya. Sampai jam berapa ini? Ya sampai pagi. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Arman, serta semua panitia, tidak lupa pada Pak Guyuban, Ketua Pengurus. Kita ucapkan terima kasih anak-anak sekalian yang bersama-sama di ruangan ini. Mudah-mudahan betul-betul semoga semua dapat mengikhlaskan seluruh aktivitas kita sehingga kita dapat menghadirkan ridho Allah, menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma. Amin. Selamat datang para penumpang di Ulul Albab Airways. Penumpang akan segera wah, salah. Coba aja ya. Ini aturannya, gunakan sabuk pengaman ya. Pakai sabuk pengaman. Maksudnya apa? Urus diri sendiri. Nanti ada perkara yang menyinggung, pokoknya kok itu dilalu kok. Kalau kocok ubat, kasih roh, nggak usah. Urus diri sendiri. Ya.
Mari kita terapkan untuk diri kita sendiri. Gak usah mikirin tuh bapak saya banget, nggak usah. Jadi untuk diri sendiri. Oh itu anakku banget, itu nggak usah. Jadi untuk diri sendiri. Kemudian bicara yang baik atau diam. Kita coba kuasai diri kita. Kita mampu, seorang makhluk yang paling hebat diciptakan oleh Allah, mampu menguasai diri kita. Ucapan-ucapannya yang baik. Tinggalkan urusan di luar ruangan, hujan biarkan, banjir biarkan. Ya, dan yang penting kita fokus di sini. Lupakan arti kemudian banyak berdoa, berzikir, istighfar, berdoa dengan ikhlas, tidak perlu menulis materi, tidak usah berpikir negatif. Dan berikutnya beberapa poin yang kita sebagai aturan untuk merapikan dan melancarkan acara ini. Baiklah, temanya satukan hati untuk raih prestasi. Masih bersama saya Mujibur Rahman, pria tampan rasa dunia. Tepuk tangan yang mana? Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ada firman Allah yang sangat terkenal sekali, yang Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bersama, yuk 1, 2, 3 dari ta'awud. 1, 2, 3. Ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Apa artinya? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, misalnya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, Allah menyampaikan pada kita, jika kita mau menghitung nikmat Allah, kita nggak bisa menghitungnya. Kata-kata jika itu berarti maknanya apa? Pengandaian. Seandainya itu berarti tidak sebenarnya. Andai saya sekarang di masjid, berarti saya di masjid nggak? Enggak, namanya andai. Jika saya punya uang 1 miliar, berarti saya punya uang 1 miliar nggak? Jika saya Prabowo, berarti saya Prabowo bukan? Nah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, berarti sering menghitung nikmat Allah enggak? Enggak. Maka Allah betul menggunakan wa in ta'uddu nikmatallah. Jika manusia ini mau menghitung nikmat Allah, maknanya banyak manusia tidak pernah menghitung nikmat Allah. Lalu mau menghitung aja tidak dapat menghitung, apalagi kita tidak pernah menghitung. Ketika kita menjalani hidup bersama keluarga dengan penuh senyuman dan tawa, bisa dibayangkan tadi berangkat pagi ke sini di antara orang tua, pakai mobil, pakai motor, sarung tangan. Pak, besok disebut bahagia nggak kita? Bahagia, bahagia. Di antara kebahagiaan kita yang rasakan, di sana masih banyak saudara kita yang menjalani hidup dengan derai air mata. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin teman-teman kita di bagian kebanjiran, mereka tidak sebahagia kita. Mereka mau ke sekolah nggak bisa, bingung. Maka Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bukankah kita pantas untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah memberikan apa? Memberikan kita bahagia. Yang membuat kita bahagia siapa? Yang membuat kita bahagia siapa? Allah atau diri kita? Allah atau diri kita? Allah. Sudahkah kita bersujud untuk memuji Allah? Betapa Allah mengaruniakan kebaikan malam hari ini. Orang tua kita mendampingi kita, bapak ibu guru mendampingi kita. Betapa bahagia
adalah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betul tidak? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ketika anak-anak kita boleh bermain apapun yang mereka suka, kita tinggal bilang aja sama ibu kita, bapak kita, Bu, besok beliin mainan. Teman-teman semuanya pada beli kayak gini. Dengan entengnya orang tua kita membelikan mainan pada kita. Bahkan kemudian kita bisa beli pakai main HP, main game sembarangan. Allah bisa memfasilitasi melalui orang tua kita. Pernahkah kita terpikir anak-anakku, Bapak Ibu sekalian? Ada saudara-saudara kita yang hidupnya masih seperti ini. Masih banyak anak-anak dari saudara kita yang tidak bisa menikmati masa kecilnya. Bukankah kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang telah membuat anak kita senang? Semuanya itu adalah karena dari Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Mar-Rahman lagi Mar-Rahim, yang berikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Allah SWT. Patut kita selalu bersyukur kepada Allah malam hari ini dengan semua fasilitas saudara-saudara kita semuanya. Mari anak-anak Bapak Ibu, ya Allah, seandainya Engkau menghendaki, niscaya kamilah yang ditakdirkan hidup penuh dengan sengsara. Tetapi karena kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga kami Engkau hidupkan sebagai orang yang penuh dengan nikmat. Ketika Allah ingin membalik nasib kita untuk kita sengsara, mudah gak bagi Allah? Mudah gak? Sangat mudah. Jangankan hitungan jam, hitungan detik, sangat mudah untuk membalik situasi. Sekarang kita bahagia, di saat sekarang kalau Allah menghendaki kita tidak bahagia, mudah gak bagi Allah? Mudah. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, sungguh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita patut selalu untuk kemudian kita syukuri. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai acara kita bersama-sama dengan sebuah harapan. Semoga kita mendapatkan limpahan kasih Allah sehingga senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah. Setelah mendapatkan keridhaan, kita akan mendapatkan kesuksesan dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Mari kita buka dengan bacaan di hadirinya Al-Fatihah. Iya karena berdua ya kan tidak substantif. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit UN. Apa itu UN? Apa? Ujian. Apa itu ujian nasional? Makhluk apa itu? Hah? Oh, bukan makhluk. Bisa dibayangkan banyak dari siswa-siswi negara Indonesia memikirkan ujian nasional itu merasa apa? Stres. Tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, Kadinas, Pak Gubernur, Pak Bupati, sampai Pak Menteri mikirkan ujian itu stres. Coba besok kalau ujian nasional kok kacau, nanti protesnya rakyat apa? Pak Menteri nggak bisa jadi menteri, turun gara-gara apa? Ujian nasional. Jadi banyak orang tuh stres mikirin ujian nasional. Nih, merasa terbebani. How difficult is it for a student? Kebanyakan dari siswa itu merasa berat banget. Oh ini kok angkat tau? Coba dulu ketika kelas 5 mikir ujian nggak? Nggak. Kelas 4? Kira ya main melulu, ya nggak? Santai-santai. Setelah kelas 5, aduh, ada program les nggak? TUC, uji coba? Pas uji coba berkali-kali. Kelas 5 ada nggak? Nggak ada ya? Enak kelas 5 apa enak kelas 6? 5. Kelas 5, ngapain naik kelas? Tuh, lihat tuh.
Maka kebanyakan anak-anak yang akan menghadapi ujian itu apa sudah tertekan akhirnya apa stres itu apa? Jadi nggak nyaman di dunia tertekan gitu loh. Kalau udah tertekan bagaimana sikapnya? Tuh kayak gini nih. No. Kayaknya tuh mau belajar buku disanding semua. Detik-detik ujian diwaca rambut blas. Kenapa sudah stres duluan? Akhirnya apa cuma kayak gini tok, delek-delek tok. Ya Allah, aku ora iso ngomong. Yang parah anak-anak sekalian, anak kalau stres menghadapi ujian tidak hanya bingung tapi apa? Malah ada yang nggak pernah berpikir ujian sama sekali. Sudah kelas 6 nggak mikir ujian, itu bentuk-bentuk kesetresan dia. Kalau kayak kelas berapa sih kober-koberin main game, berarti dia lagi stres itu. Setuju? Kelas 6 kok saya kober-koberin nonton sinetron, berarti dia lagi stres. Kelas 6 kok nggak mau belajar, berarti dia sedang tuh. Padahal belum ujian, dia udah kalah duluan. Kalah sebelum bertanding. Belum lagi ada kadang ketakutan-ketakutan yang dimunculkan. Apa? Nih pengawas ujian, nih anak-anak sekalian, besok pengawasnya itu bukan guru SDIT, tahu nggak? Hati-hati. Makanya apa Bu? Oh ya, semakin apa? Semakin takut. Semakin takut. Awas nyolot itu ada ketakutan. Sudah ujiannya soalnya kayaknya sulit banget, pengawasnya dari luar. Yang ibu-ibu nanti kayak gini. Semakin takut lagi kita, tambah semakin stres. Akhirnya dia hanya kayak begini dong. Buat sukai itu pasti bisa. Mau delek-delek tok, sinau nggak tahu, diles ragelem, ada uji coba nggak pernah belajar. Maaf kalau ada kemiripan tidak dalam suatu sekali. Yuk kita gedeng-gedeng bersama. 1, 2, 3. Persis banget. Persis gedengnya maksudnya. Gedeng-gedeng terus ya. Nih, yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya pakai intonasi ya, rohnya kayak dialog gitu loh, gimana coba? Ih, repot amat dia mau ngadep ujiannya. Ih, bodoh lagi. Makhluk sebesar ini memikirkan ujian aja gede-gede. Tapi coba kita lihat, ada komentar burung yang kecil. Apa komentar dia? Yuk baca bersama. 1, 2, 3. Ya iyalah, lubang aja didorong bukan digendong. Nyambung nggak ini dialog? Tak kayak nyambung ya? Masa sih dibilang nanti ini jawabannya nggak gini kagak nyambung. Kalau orang Jakarta kok bilang Jakarta sebum bakolok. Apa Jakarta sebum bakolok? Bukan, ada apa tekan? Ibu juga Kerry, aneh wes kok. Bapak Ibu sekalian, nyambungnya di mana? Kadang kita menghadapi masalah, generasi kita menghadapi masalah itu antara masalah dengan solusi itu nggak nyambung. Masa mau ujian katanya, Pak, sinau terus stres Pak, refreshing Pak, ngegame.
Nyambung nggak? Ya enggak. Nggak nyambung. Yang parah maaf anak-anak sekalian, generasi sekarang itu karena udah pergaulan bebas, masa gara-gara karo kancane diputus stres kurang gawean banget. Saya ada larang ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, kurang gawean banget. Ya. Senyatanya kita temukan ada lagi apa? Yang mabuk-mabuk. Maaf, dulu saya punya teman ketika kuliah itu mau ujian skripsi, dia tuh nggak siap. Apa yang dia lakukan? Minum mabuk, ben kendul katanya. Lu katanya ambung mau ujian malah mabuk, itu aneh. Itu ternyata kita temukan kayak begitu. Maka maaf anak-anak sekalian, bagaimana kita menghadapi ujian? Ya, ujiannya tanggal berapa? 22. Mungkin ada yang pernah melihat ini. Kalau kita melihat sesuatu film, jangan kita sekedar menjadi penonton, jangan sekedar hiburan atau sekedar permainan, tapi kita ambil pelajaran. Yang sudah pernah melihat, kita renungkan bersama. Bagi yang belum, kita ulangi lagi. Ketika kita punya cita-cita ingin sukses mencapai sebuah idaman cita-cita, kita mesti punya sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Seandainya sebuah hiburan, jangan kita jadikan ini hiburan. Ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya harapan ingin sukses ujian nasional maupun ujian kehidupan, jika ada yang tidak pernah melihat, ini contoh saja, bagikan sebuah ice climbing ya. Yang memiliki cita-cita ingin sampai di atas, masih berada di bawah, begitu ya? Apa yang dia lakukan ketika ingin sukses ujian nasional, sukses ujian kehidupan? Apa yang dilakukan? Apa? Usaha. Ya mau ujian tidak ada usaha. Ketika berusaha, kok angel banget soal yo. Uji coba 1 bijinya elek, bisa kurang itu, tapi saya harus berhasil. Lah ketika ragu-ragu gitu, ada ragu-ragu, bisa nggak saya ya? Akhirnya apa? Terjatuh. Ketika ragu-ragu terjatuh. Tetapi di saat dia terjatuh, apa? Oh, ternyata aku bisa loh. Aku punya kemampuan. Aku bisa. Dia tetap semangat, walau sudah terjatuh, tetap semangat, tetap bahagia. Aku berhasil, aku bisa. Tapi ketika bisa ada kesombongan. Maka ketika sombong apa yang terjadi? Terjatuh lagi. Terjatuh lagi. Walau terjatuh, apa yang dia lakukan? Tetap istiqomah, teguh pendirian, tetap semangat. Aku bisa. Aku berhasil sampai tanggal 22, sampai kehidupan nanti. Aku bisa. Aku bisa. Aku lulus. Enggak ya. Aku masih bisa. Aku masih bisa. Apa yang terjadi ya nanti? Apakah selesai? Apakah selesai urusannya? Nanti tak nonton ini toh. Ini panjang cerita. Begitulah kehidupan kita. Ternyata setelah berhasil dari satu ujian, ada ujian lagi. Iya tuh. Sekarang tuh kita berpikir enak ya anak SMP. Belajar dong SMP, numpak motor dewi. Nanti SMP enak ya SMA, nanti SMA enak ya kerja kuliah. Yang kuliah enak ya naik kerja, yang kerja enak ya naik nikah, nikah enak ya naik dua anak mumet. Ada katanya kayak begitu. Maaf, orang kerja itu enak nggak? Oh, pas nggak punya pekerjaan
rekoso. Enak nganggur, saya naik diri, betul nggak? Soalnya saya gaji. Jadi kayak begitu. Kehidupan itu intinya kayak begitu semua. Maka beberapa poin yang dapat kita ambil dari cerita tadi. Yang pertama, baca bersama 1, 2, 3. Ulangi lagi 1, 2, 3. Yang namanya orang hidup itu mesti ada ujian dan tantangan, mesti ada kesulitannya, betul? Dulu ketika kelas 1 ada nggak ujian? Ada. Kelas 2 ada nggak? Kelas 3 ada nggak? Ujian tantangan itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sekarang kita ingin menghadapi kesulitan atau kemudahan? Kalau kita menghadapi kesulitan, senang atau sedih? Senang atau sedih? Berarti kita kepengennya tidak menghadapi kesulitan, betul? Mungkin nggak? Ada nggak orang hidup di dunia tidak menghadapi kesulitan? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang di dunia hidup tidak menghadapi kesulitan, ujian dan tantangan? Ada. So, wong edan. Siapa? Siapa? Mana? Maka kalau kita tidak siap menghadapi ujian dan tantangan, artinya aku disuruh belajar nggak mau, berarti dia kita tahu. Masa siswa itu ya tugasnya ya belajar. Lu pernah dimarahin nggak belajar? Ada PR, buat dino PR, nggak pengen nggak punya PR, gampang bahasa sekolah. Apalagi kita orang yang beriman, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Yuk kita baca bersama 1, 2, 3, ta'awun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Surat apa? Hafal semua? Sudah hafal? Sudah lulus semua surat kamu? Hebat. Ayat keberapa? Oh, tulisan itu. Pin. Surat al. Ayat 1 gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ini artinya ya Aladin pokoknya ya emang yang mudi Aladin yang holako menciptakan al-maut mati, al-hayat hidup. Berarti yang telah menciptakan mati dan hidup berarti siapa? Allah. Bagus sekali. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Adanya dalam kehidupan hidup dan mati ini apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum. Liyabluwakum itu artinya untuk menguji. Apa? Untuk menguji. Yang menguji siapa? Siapa? Allah. Berarti adanya hidup dan mati itu Allah menghendaki ingin menguji. Siapa yang menguji? Allah. Berarti semua orang di dunia mesti akan menghadapi ujian. Lah ujian apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Bukan paling ganteng wajahnya, bukan paling kaya hartanya, bukan paling tinggi derajatnya, tetapi paling baik amalnya.
ketika dia beriman dan paling baik amalnya, berhak dia masuk surga. Derajat pangkatnya tinggi, kaya, ganteng, cantik, tapi amalnya jelek, tidak menjamin dia masuk surga. Dan itu ujian yang sangat berat di depan Allah Subhanahu. Kalau ujian nasional biasa. Mau dulu kelas 5 juga pernah ada penilaian akhir semester, biasa. Justru yang kita pikir bagaimana kita menghadapi ujian kehidupan kita. Suka nggak kita menjelek-jelekan teman kita? Suka nggak kita mengambil hak milik orang lain? Apakah kita sudah bahagia ketika kita sholat? Santai-santai ketika kita tinggalkan sholat? Itu ujian kehidupan yang lebih berat harusnya kita pikirkan. Yang kedua, pelajaran dari tadi itu baca bersama. 1, 2, 3. Hidup ini adanya ujian, sukses, ujian, sukses, ujian, sukses, begitu ya? Yang ingin sukses, angkat tangan. Bapak-bapak nggak kerja sukses. Yang ingin sukses, angkat tangan. Bagus, cukup, terima kasih. Apa yang kita lakukan? 1, usaha. 2, 3, tawakal. Bagus. 4, ikhtiar. Bagus. 5, beribadah. Bagus. 6, betul semua. Betul semua. Masih kurang 1, yaitu apa? Bukan. Tak kasih tahu. Usaha sudah, belajar, berdoa, tawakal, berserah diri pada Allah, sudah dilakukan semua. Kurang 1. Kalau kita ingin sukses, apa? Hadapi ujian. Ulangi lagi. Sinau mantep donga salat tahajud pas hari ujian tidak hadir. Sukses gak? Sukses gak? Berarti kalau ada ujian senang atau sedih? Senang atau sedih? Senang, mau sukses. Maka besok hari pertama ujian langsung masuk. Selamat datang ujian. Ku sambut engkau dengan senyuman. Stres tenanan kayak bocah. Jadi bukan takut tapi apa? Senang. Ada pak pengawas atau bu pengawas dari sekolah lain sambut dengan jabat tangan. Assalamualaikum bu. Cium tangannya. Bu, doakan kami bu ya. Kamu udah belajar dengan bapak ibu guru, tapi nggak tahu soal. Doakan bu ya. Wah, pengawas dari sekolah lain. Subhanallah, anak-anak SDIT soleh dan solehah seperti yang lagi ngomong. Ya maksudnya pengawas itu. Begitu. Bukan malah mengawasi kok coba berpati sak senti ya. Sebab apa nih? Hidup ada dalam ujian dan maka ujian itu bukan perkara yang membuat kita stres. Ya. Apa? Di arah omong gue main loh. Siapa ini? Nah, yang mirip-mirip yang berdiri. Jangan lihat gambarnya, tulisannya. Mencatekan dulu buku dan dulu gambarnya. Kelas 6. Itu lihat gambar. Baca bersama. 1, 2, 3. Tantangan itu kesulitan. Ini. Satu hari di rumah kita, lampu ini mati. Nah, bapak kita tuh memperbaiki nggak jadi-jadi. Wah, keren banget. Akhirnya apa kamu datang? Kenapa pak? Pikir lampu kakek temen pergi tak datangannya. Kita naik langsung dekat nyala. Pinter. Bahagia nggak? Bapak nggak bisa. Tapi kita bisa, seneng nggak? Berarti kapan kita bisa menyelesaikan masalah? Senang
Ayo. Kalau ada soal sulit, senang atau sedih? Harusnya senang atau sedih? Ya senang lah. Orang yang dicari itu tantangan, maaf. Ada yang suka nge-game? Kalau anak nge-game yang dicari itu apa? Kemudahan atau kesulitan? Kesulitan. Level 1 ra iso baleni meneh. Masuk level loro iso habis level loro. Level loro iso level 3. Nanti kalau level 10 satu RW ketemu kabeh. Ye, level 10. Game itu melatih kita seakan-akan kita mencari kesulitan. Ya tuh ya? Nek game semangat, lah kok nek soal enggak? Iya. Coba soal matematika kerjakan, angel. Serahkan bu guru, teliti bu guru. Salah bu. Salah. Betul bu. Alhamdulillah. Beri lagi bu, yang lebih sulit bu. Kayak game kan, level sini, level loro. Minta ke guru kita soal yang lebih sulit. Begitu. Kalau tidak siap, soal nomor 1 sulit banget. Wah, pol, udah ujian. Nomor 1 angel banget. Sampai ke lompol, angel kabeh. Udah KO duluan. Tapi kalau siap menghadapi tantangan nomor 1 sulit, rapopo, tinggal cek nomor loro. Angel rapopo. Tekan 30, angel kabeh rapopo. Balik lagi selagi masih ada waktu gitu loh. Coba apa nih? Ada kepuasan. Wah, nyatanya kalau ulangan itu kan kita kepengen tahu hasilnya toh. Pak, ulangan kemarin nilai saya berapa? Kalau dapat nilai 9 gimana? Wah, itu soro, lihatin piro sak polo. Kebanggaan gitu. Terus nih sampai jam berapa? Setengah 10. Ya demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ini. Baca bersama 1, 2, 3. Alhamdulillah dulu ketika saya muda, setahun lama yang ini tidak. Itu punya teman-teman yang suka mendaki gunung. Saya sering diajak mendaki gunung. Hampir gunung-gunung di Jawa Tengah sudah pernah saya daki. Jadi bagi seorang pendaki gunung kalau tidak siap mendaki gunung, dia itu adanya mengeluh dan mengeluh. Orang tekan-tekan ini mas, nggak barang apa tepal, tekan-tekan. Adanya menyesal dan mengeluh terus, karena dia tidak fokus pada tujuan. Maka mestinya, kalau kita tidak fokus pada tujuan, ada beberapa contoh. Al-Kisah, Badrun ketinggalan pesawat. Maaf kalau ada nama Badrun, kita ganti Fulan. Ceritanya begini, Badrun itu dia anak di rumahnya Purworejo. Suatu saat dia ingin ke Jakarta naik pesawat. Kalau dari Purworejo mau naik pesawat berarti kan harus pergi ke Jakarta. Singkat cerita beli tiket, alhamdulillah dapat tiket hari Ahad tanggal 24 Maret. Pesawat harus tinggal landas berangkat jam 10 pagi. Kalau kita jadi Badrun sudah dapat tiket jam 10 pesawat akan tinggal landas. Kira-kira kita berangkat dari Purworejo jam berapa? 5, 8, 7. Semua punya alasan. Kira-kira ada nggak yang berani berangkat jam setengah 10? Kurang mikir. Pesawat berangkat jam 10, setengah 10 saya kipas kurang ajar. Ada yang berani berangkat dari sini jam 8?
Nak mikir Jogja Purworejo berapa jam? 2. Berani berangkat jam berapa? Gua nggak berani, jalur-jalur bannya botol, belum bangjo, macet, kacau. Mabur, urung tekan wis mabur. Nggak pesawat dewe, burke, ya. Kan nggak mungkin. Akhirnya berangkat, ya terlalu mepet lah kalau jam 8, jam 7 lah. Perkiraan nanti di bulan. Ternyata begitu, Badrun berangkat jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lancar sampai sana. Sampai sana jam 9. Berarti masih ada waktu berapa jam? 1 jam. Ngapain di bandara 1 jam? Siapa? Main, persiapan. Siap semua. Check-in, terus cari toilet. Nah, sudah siap semua, yuk Badrun itu ngapa berpikir, mumpung sampai bandara dia jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, lalu lihatin Dramata, ruko-ruko itu loh, toko-toko itu. Di depan toko ada timbangan berat badan itu loh. Tulisannya silahkan timbang gratis. Wah, kata-kata gratis yang menarik. Akhirnya betul, dia timbang itu. Naik ke atas timbangan, muni. Nah, ternyata timbangannya udah canggih, computerized system. Sudah sistem komputerisasi. Naik ke atas, terus langsung turun, bunyi. Bunyinya apa dan? Selamat datang. Nama Anda Badrun. Tujuan Anda Jakarta. Berat badan Anda sekian. Dia tuh kaget. Kok kenal nyong ya? Kapan dia kenal? Saking penasarannya, apa yang dia lakukan? Masuk WC ganti kelambi. Ngajal kenal nyong pura. Naik lagi cekrek. Dan selamat datang, nama Anda Badrun, berat badan Anda 70 kilo. Baru ganti baju ya. Dia ngerti lagi. Saking penasarannya apa? Dia nyari salon cukur. Lah saiki cukur ngene gondrong, saiki ra gondrong. Rampung cukur, nimbang lagi ceklek. Selamat datang, nama Anda Badrun, tujuan Anda Jakarta, berat badan Anda 70 kilo. Baru cukur ya. Bukan kata-kata itu yang membuat dia kaget. Paling bawah tulisan apa? Selamat, Anda ketinggalan pesawat. Hah? Ketinggalan pesawat. Gara-gara? Berarti fokus gak dia? Nggak fokus. Lupa tujuan utamanya, justru mainan seperti itu. Tak kasih tahu, timbangan ini belum ada yang menemukan sampai sekarang. Alias cerita ini adalah fiktif. Bukan masalah timbangannya, tapi gambaran bagi kita, kita sering tidak fokus pada tujuan kita. Kelas 6 saya kober-kober nge-game itu namanya nggak fokus. Kelas 6 tidak belajar itu namanya nggak fokus. Sama, sudah tahu jam 10 mau berangkat, jam setengah 10 saya santai-santai baik. Kelas 6 mau rasinau, kita mikir. Betul nggak? Betul nggak? Hati-hati. Yang payah kok nanti di situ yang payah apa? Seandainya kemudian kalau kehidupan ujian kehidupan sih gampang, kita nggak lulus kita lagi. Lalu yang datang malaikat tahu mau ngapain kita? Udah ketinggalan pesawat. Itu yang kita takutkan ketika kita menghadapi kehidupan ini. Maka anak sekalian, fokus pada tujuan. Jika tidak, kita akan terlalaikan. Gampang nonton sinetron yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Oh, pemanfaatnya alasan hiburan pret, hiburan ini baca Quran. Setuju? Setuju? Mestinya begitu. Pak bosan, bukan bosan. Kamu aja nggak mau. Oh, nyatanya makan juga bosan. Betul. Ini cerita dari Agim yang ini. Pernah dengar itu? Kisah kelapa jadi santan. Oh, tahu kelapa?
Kalau bapak kita, ibu kita mau bikin santan, itu Pak, kita konin teh Pak, gawe santan Pak. Oh iya sih. Akhirnya apa dilakukan? Memanjat pohon kelapa. Bagaimana cara memetik pohon buah kelapa? Apakah dilus-lus? Wahai kelapa, oh indahnya engkau. Urek. Apa yang dia lakukan? Ambil arit lalu di pacoknya, coba kalau jadi kelapa. Tapi begitulah nasib sang kelapa. Nah urusan pecah deh, menurunkannya alon-alon. Mbak dibanting cedung aja. Lorong. Kejam. Doyak. Cara ngambilnya gimana? Silus-silus ngono. Pecah nenek. Iki lorong. Kumpul ke. Selesaikan nasib sang kelapa. Setelah dikumpulkan diapain? Mau jokong selumbat. Bapak kita balok kelapa itu protes, sakit tahu diselumbat. Lemeh. Selumbat. Ginilah. Setelah diselumbat, selesaikan nasib kita. Diapain? Dipelatok. Pelatok. Wes diselumbat. Dipelatok. Dipelatok. Sakit. Setelah dipelatok, gimana nasib sang kelapa? Selesaikan. Diam lagi. Wah, urung diparut soal batok. Dicokel. Cukil. Ngeri loh dicukil. Dicukil. Tapi karena ingin menjadikan kelapa jadi santan, nggak urusan. Tetap dicukil. Setelah dicukil, alhamdulillah rampung. Burung. Diapain? Gue diparut. Cukup. Apa benda gue? Diparut. Habislah air mataku untuk menghadapi nasibku yang begitu murung. Pret. Setelah diparut, udah diapain? Diperes, bayangkan. Ya Allah, tegel banget aku batak. Ramelas. Diperes karena ingin dapat santan. Ya, setelah diperes lahirlah santan. Kemana nasib kita? Ampas gua pakai GPT. Diambil santannya atau kita jadi makanan PT. Betul? Tetapi yang menyedapkan makanan adalah santan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita mempunyai banyak santan amal kebaikan. Maka Allah akan menguji kita. Kapan kita tidak siap diuji, maka kita tidak punya santan dalam kehidupan. Besok kalau kita meninggal dunia, jasad ini untuk siapa? Untuk belatung. Betul nggak? Dikubur. Yang akan menghadap kepada Allah bukan jasad ini, tapi santan itu. Para nabi dan rasul ujiannya sangat berat. Kita belum seberapa. Tuh. Maka kalau kita fokus dalam ujian, menghadapi ujian terus semangat terus begitu. Tidak takut, tidak grogi, tapi kita siap. Sudah jam 10. Demikian gitu. Nah ini nih, jika Anda fokus pada tujuan, pikiran Anda akan terpacu untuk mengalahkan tantangan, bukan mengeluh. Menghadapi kesulitan, kita tidak akan mengeluh. Kita senang kayak main game gitu loh. Terus sedikit demi sedikit dan
Perjalanan panjang, tentunya langkah demi langkah harus ada perjuangan. Ini terakhir. 5 kiat sukses anak-anak dan bapak-ibu sekalian. Ini kita ada dialog. Nggak usah ya? Oh, nggak usah. Yang pertama, kalau kita ingin sukses orang beriman, apa yang dilakukan? 1. Berdoa pada Allah, meminta pada Allah. Anak-anak sekalian, orang yang nggak pernah berdoa itu namanya orang yang sombong. Dia nggak butuh sama Allah, sholatnya ngebut, dungo ora tahu, itu sombong. Akhlak kamu bisa dilihat dari sholat kamu. Yang sholatnya tidak bagus, biasanya akhlaknya tidak bagus. Yang sholatnya ngebut, biasanya ngerjain soal bisa rusuh. Dia tidak sabar, kepengennya cepet rampung padahal salah. Tapi anak yang sholatnya khusyuk, dia mohon pada Allah, mengerjakanmu dengan teliti. Dan dengan demikian siapa yang memudahkan? Yang memudahkan adalah Allah. Karena dia minta dan memohon kepada Allah SWT. Apa yang kita lakukan? Baca bersama, 1, 2, 3. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Masih banyak anak SDIT kelas 6 sholat wajibnya harus diperintah terus oleh orang tua. Ya. Jika seperti itu, kapan kita siap menghadap kepada Allah SWT? Kapan kita akan sukses dalam kehidupan? Kerjakan yang wajib. Kedua apa? Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya punya teman menyekolahkan anaknya di SDIT. Suatu saat itu di kantor, kok boten nganu unjuk Pak. Aku posoy, kenapa sih? Ngancani anakku. Tapi ono program puasa nasional. Tuh subhanallah. Anak-anak sekalian, ada pernah juga suatu saat itu saya punya murid di sebuah desa pelosok jauh di sana. Kebanyakan anak-anaknya nggak pada sholat wajib. Ada salah satu di antara mereka udah cerita, Pak, alhamdulillah saya udah terbiasa melaksanakan sholat wajib. Lah, suatu saat itu pas bapaknya tidak di rumah, lalu dia sholat dengan khusyuknya. Ketika sholat kayak gitu, bapaknya pulang. Apa yang dirasakan oleh seorang orang tua ketika bilang anaknya sholat tanpa diperintah? Langsung bercucuran air matanya. Ya Allah, anak saya sudah bisa melaksanakan sholat tanpa saya perintah. Betapa itu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kamu membelikan mobil orang tua bisa, tapi belum tentu membahagiakan orang tua kamu. Tapi cukup dengan sholat yang khusyuk tanpa diperintah oleh orang tua. Betapa orang tua sangat bahagia. Apalagi setelah sholat kemudian terucap doa, Allahumma firli wali walidayya, sambil nangis. Orang tua kita sangat bahagia sekali. Makanya anak-anak sekalian, biasakan dengan perkara-perkara yang sunnah untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Baca berikutnya, 1, 2, 3. Ya, begitu. Terus yang berikutnya, rahasia sukses bermula dari doa. Tetap doa. Nanti kamu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus pekerjaan, tetap kesuksesan harus dimulai dari doa. Kita orang yang beriman harus mulai dari ini, bukan ikhtiar tok, bukan akal sehat tok. Tetap ada kekuasaan Allah yang harus kita minta. Nih, bahkan sampai dalam satu hadis Allah sampaikan, barang siapa tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka padanya. Kita disuruh minta sama Allah SWT. Yang kedua apa? Baca bersama, 1, 2, 3. Apa? Ingin sukses? Apa yang dilakukannya yang kedua? Almarhum Gus Dur ketika berkumpul dengan bangsawan-bangsawan, pemimpin-pemimpin Indonesia, ketika beliau ditunjuk ingin dijadikan presiden, apa yang beliau lakukan? Yang pertama kali beliau lakukan adalah menghadap pada ibunya.
dan beliau bilang, Bu, saya dicalonkan presiden. Intinya begitu. Bang, Ibu merestui apa tidak? Nek tidak saya nggak mau, nek Ibu merestui saya mau. Coba, yang diminta restu adalah orang tua. Karena kita yakin orang beriman bahwa keridhaan Allah terletak pada ridha orang, murka Allah terletak pada murka. Hati-hati terhadap orang tua kalian ya. Sekali-kali kok pernah kita menyakiti orang tua, terucap kata-kata yang kurang baik, naudzubillah, bahaya sekali. Hormati orang tua. Kenapa? Jadikan orang tua kita bagikan. Kalau orang tua kita jadikan raja, berarti kita ini anak raja lah, pembantunya. Ya kita anak raja lah, masa pembantu. Kayak apa? Tapi boleh ya kita menjadi pembantunya? Boleh. Jangankan untuk orang tua, untuk teman kita boleh nggak kita menjadi pembantu? Oh, malah itu sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu berarti sering membantu. Tuh, anak yang sering membantu orang lain itu dia yang paling bermanfaat, paling hebat hidupnya. Itu kata Rasulullah dan benar. Berarti bermanfaat hidupnya. Saya tahu bantu karo wong liya, ngapain lo Rep? Baru gua main di window, orang gawean banget, mending mati. Tapi ketika sudah membantu orang lain butuh sama dia, sangat bahagia. Kalau sering melakukan kesalahan, minta maaf. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan menjadi budaya kita ya, negara kita ini, anak-anak. Alhamdulillah hari tadi itu saya di MTS, banyak anak-anak yang datang, alumni MTS. Ngapain datang ke sana hari Sabtu itu? Datang ke kantor, assalamualaikum, ketemu dengan guru-guru, cium, jabat tangan, lalu bilang, Pak Bu, nuwun sewu, kula benjing badhe ujian, nyuwun dongane, minta diduk. Bagus gak kira-kira? Sama guru ngaji kita di rumah, pokoknya kita punya guru ngaji, datangi mereka. Pak Yai, nuwun sewu, Pak Yai, kula benjing badhe ujian, minta doanya Pak Yai biar sukses. Sama mbak kita kalau masih hidup, minta doanya, kalau sudah mati gugat, Mbak. Yang masih hidup kita minta didoakan. Datang ke mereka, Pak De Bude hadir salaman, minta doa pada mereka semua, minta maaf begitu. Yang ketiga, hablum minannas, sesama kita ini juga harus saling memaafkan. Jangan ada dendam, itu akan menghambat kesuksesan kita. Dan yang terakhir apa ini? Perbanyak. Alhamdulillah tadi Pak Arman sudah menyampaikan, tadi sudah mengadakan baksos ya, sudah menyampaikan itu hal yang sangat bagus, karena memang menjadi tolak bala itu adalah apa? Sodako. Perbanyak sedekah. Ya kalau nggak bisa pakai uang, apa sedekahnya? Senyum. Bukan Pak Guru, sodako. Kepada sama adik, apa? Sodako. Hati bangun dulu ya. Sedekah salah satu amal. Kemudian yang terakhir, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menambahi semangat bagi anak-anak kita semua dan kita selaku orang tua. Kayak gini ini apa ini? Tangan siapa? Ini tangan siapa? Nah ini orang tua, ini anak ini ya, kita harus saling membantu, saling meringankan, saling membantu dan sebagainya. Jika ada anak yang berlaku seperti ini, bisa jadi karena orang tuanya juga seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ada juga anak yang seperti ini. Karena apa? Karena orang tuanya. Sehingga betapa bahagianya ketika kita punya keluarga yang sebelah kanan, bukan keluarga yang sebelah
iri. Mudah-mudahan keluarga besar SD dalam bab dikaruniai Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Betapa bahagianya karena memang anak-anak kita sebenarnya terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan kita semuanya ingin menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak sekalian, sedikit kita percepat. Ini sudah pesan dari Rasulullah, tapi karena waktunya udah malam, jadi ada yang pernah melihat ini mungkin? Seorang atlet yang sangat terkenal sekali, dia difavoritkan untuk mendapatkan medali emas. Sudah pernah ya? Oh. Berlatih sudah dalam training center oleh pelatihnya. Derek Raymond ini namanya. Dia difavoritkan untuk menjadi juara 1 dalam lomba lari 100 meter. Semuanya manusia, orang-orang meyakini dialah sang juaranya karena berkali-kali menjadi juara. Sudah berlatih, sudah berusaha. Nih, Derek Raymond was favorit untuk medal 400 meter. Hari H pelaksanaan lomba, pelaksanaan bertanding terjadi dan dilaksanakan. Berlomba dengan begitu semangatnya, berusaha untuk menjadi sang juara sebagaimana harapan banyak orang yang menontonnya. Tapi apa yang terjadi? 150 meter menjelang berakhir, ternyata kakinya kram Bapak Ibu. Tinggal 150 meter lagi dia menjadi sang juara. Tetapi karena kakinya, ototnya ini kram, dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya, tidak bisa melanjutkan perjuangannya untuk menggapai kemenangannya. Dia merasa kesakitan, tetapi walau demikian, not willing to give up. Dia tidak pernah merasa putus asa. Walau sudah tidak bisa ingin diobati, tidak, saya harus tetap mencapai finish walau saya tidak menjadi pemenang. Dia berusaha tetap tertatih-tatih untuk mencapai finish. Yang lainnya sudah sampai sana, tidak apa-apa, saya tidak menang, tapi saya harus sampai finish. Perjuangan dilakukan dengan tertatih-tatih. Ketika tertatih kayak begitu, ada seorang tua memecah keramaian keamanan mendekat kepadanya. Siapa dia? Dia adalah bapaknya. Apa yang dia katakan? Nak, jangan kau lakukan ini sendiri, nak. Ayo, mari kita menggapai kemenangan ini bersama-sama, nak. Antara bapak dan anak berangkul bersama untuk menuju kepada akhir sebuah kemenangan. Walau mungkin kemenangan tidak dia raih, tetapi betapa seorang bapak mampu menyemangati anaknya. Ayo nak, kita gapai finish bersama-sama. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Penonton tidak lagi melihat sang juara 1, tapi mereka semuanya melihat bagaimana kekompakan antara anak dan orang tua untuk mencapai kemenangan itu. Walau kemenangan jauh, tetapi justru kebersamaan antara anak dan orang tua. Bapak Ibu, anak-anak kita semua berlelah-lelah mereka, kita bersusah payah. Hari ini kita bersama-sama, mereka mengharapkan doa kita. Saya merasakan sekali ketika saya harus menghadapi ujian, saya bilang sama ibu saya, Bu, hari ini saya akan ujian. Apa yang dilakukan oleh ibu saya? Berdoa, mendoakan pada anaknya. Malam hari terbangun mendoakan anaknya, disebut nama anaknya. Subhanallah. Mudah-mudahan kebersamaan ini mampu Allah memberikan kesuksesan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Mari kita tutup dengan berdoa pada Allah. Duduk yang rapi. Ada
firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman kepada kita semuanya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Allah memerintahkan kita agar kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyebutku, sungguhnya orang yang tidak pernah berdoa kepadaku, sungguhnya orang yang tidak pernah sholat dengan khusyuk kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Astagfirullahaladzim. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Anak-anak sekalian, mari kita ikhlaskan mendoakan kedua orang tua kita yang hadir di antara kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kedua orang tua kita, diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, diampuni dosa-dosanya, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan diterima di hadapan Allah. Lihat ini Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan Bapak Ibu guru kita, anak-anak sekalian, mereka berjuang meninggalkan keluarga mereka untuk mendampingi kita biar kita sukses. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Bapak Ibu guru kita, dimudahkan membimbing kita semua. Lihat ini Al-Fatihah. Sesama teman kita, mari kita saling mendoakan. Setelah 6 tahun kita bersama-sama di satu kelas, sebentar lagi kita akan saling berpisah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan sesama kita. Kita tidak ingin ada teman kita yang menangis karena tidak sukses. Mari kita saling mendoakan sesama teman kita. Lihat ini Al-Fatihah. Ia akan berdoa ya kan. Semoga kita diamini dengan ikhlas, tidak usah keras-keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami berkumpul malam hari ini di ruangan ini, betapa kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kami jarang untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami jarang memanfaatkan nikmat karunia yang telah Kau berikan kepada kami berupa keluarga yang bahagia, harta yang melimpah, kesehatan, karunia kebahagiaan dalam keluarga, anggota tubuh yang sehat semua, ya Allah. Semuanya karunia nikmat Kau berikan kepada kami. Sungguh selayaknya kami untuk selalu bersyukur kepadamu, sehingga kami tidak akan bermaksiat kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, namun apa yang kami lakukan selama ini, ya Rabb, justru sering kami menzalimi diri kami. Dengan tangan ini sering menyakiti teman kami, dengan tangan ini sering menyakiti anak-anak kami, orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Mulut yang mungil Kau berikan kepada kami begitu sehatnya, bisa mengucapkan kata-kata begitu jelasnya karena izin dan ridho-Mu. Namun apa yang kami lakukan dengan mulut ini, ya Allah, sungguh sering keluar kata-kata kotor yang menyakiti teman kami, menyakiti guru-guru kami, menyakiti orang tua kami dengan mulut ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bahkan sampai tidak hanya anggota tubuh, ketika Kau beri kami karunia kedua orang tua yang masih sempurna, kami selalu menyia-nyiakan mereka, ya Allah. Seakan-akan kami tidak butuh mereka lagi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami.
Hari ini kami berkumpul bersama pada malam ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Berikan kekuatan kepada kami sehingga kami selalu mampu untuk mendekatkan diri kepadamu melalui semua karunia nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Seandainya Kau beri kami mulut, maka jadikanlah mulut ini kami semakin dekat darimu, sehingga sering melantunkan zikir asmamu, membaca ayat-ayat muliamu ya Rabb. Sebab kami tidak mungkin seandainya kemudian Kau cabut mulut ini, sehingga kami tidak bisa berucap, berkata, mengucapkan sayang untuk orang tua kami. Astagfirullah. Sebagaimana Kau telah berikan kami kedua orang tua, mampukan kami untuk jadikan orang tua kami sebagai alat kami untuk beribadah kepadamu, berbakti kepada mereka selagi mereka masih berada di hadapan kami. Kami belum siap seandainya orang tua kami meninggalkan kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Astagfirullahaladzim. Kami jarang memandang wajah Bapak Ibu kami, ya Allah. Kami rindu pelukan Bapak Ibu kami, ya Allah. Kami rindu kebersamaan dengan Bapak Ibu kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami semenjak kami kecil. Belum seberapa kebaikan yang kami lakukan untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, sayangilah mereka, ya Allah. Setiap tetes peluh keringat mereka kucurkan demi kepentingan kami. Astagfirullah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami semenjak kami kecil. Astagfirullahaladzim. Bagi anak-anak yang mungkin orang tuanya sudah adanya meninggal dunia, doakan mereka. Doakan mereka, nak. Pak, ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama saling memaafkan sesama kita. Anak-anak, mari kita kemudian rasakan kita menghadap kedua orang tua kita, lalu kita pegang tangan orang tua kita, kita cium dan kita katakan, Pak, maafkan kami, Pak. Maafkan kami, Bu. Semampu Bapak Ibu kita masih berada di hadapan kita dan berdekatan kita dari panjangkan umurnya. Pak, Bu, kami mohon doa restu. Sebentar lagi anakku akan menghadapi ujian, Pak, Bu. Sungguh keridhaanmu kami harapkan jika kami mencapai kesuksesan kami. Doakan kami, Bapak Ibu. Kami akan menempuh ujian. Mungkin kami selama ini menyakiti Bapak dan Ibu. Perilaku kami sering menyakiti Bapak dan Ibu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi ujian-ujian ini, ya Allah. Berikan kesucian kepada kami semua yang berada dalam ruangan ini.
Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa ahli amali wa ahli khair. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, keluarga besar kami menjadi anak-anak yang soleh, ahli ibadah, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang selalu mendapatkan karunia kesuksesan di hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi ahli sholat, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami menjadi ahli ibadah, ahli Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatihah. Bapak Ibu dan anak sekalian, jiwa kita selamanya tidak akan sukses di dunia maupun di akhirat jika kita susah payah untuk mencucikan dari kotoran kesalahan. Untuk itu, mari kita sama-sama, silahkan anak-anak temui orang tuanya, dicium tangannya, minta maaf pada mereka. Silahkan berdiri, dicari bapaknya di mana, ibunya di mana. Silahkan minta doa pada mereka semuanya. Monggo, anak-anak cari ibunya, bapaknya, bapak ibu ikhlaskan, peluk anak, doakan. Ayo segera, coba berdiri semua, dicari anak orang tuanya. Iya, silahkan ucapkan pada mereka, wahai ibu, wahai ayahku. Dicari, silakan peluk anak bapak ibu semuanya, doakan biar mereka mendapatkan keberhasilannya. Iya, silakan dicari ibunya, boleh dipeluk, doakan, sampaikan pada mereka semuanya, Pak, Bu, maafkan kami, mungkin selama ini banyak membuat sakit. Ya, silakan dicari di mana ibunya, di mana orang tuanya, saling mendoakan sama-sama. Boleh silakan dipeluk, dijaba, dicium. Mumpung kita bersama-sama ketemu di ruangan ini, betul-betul kasih ibu dan ayahku. Bagi yang tidak hadir tidak masalah, yang penting kita sudah mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menghafal, diberi semangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ya Allah. Bapak Ibu dan anak sekalian, demikian yang dapat kita sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih. Bila terwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.